Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kita dapat bertemu kembali dari jemaat sidang dari Gereja Masih Advent hari ke-7 sidang jemaat Yesus di Puro Solo. Di mana pada sore hari ini kami datang mengunjungi saudara-saudara yang tercinta melalui pelajaran sekolah Sabat di sepanjang satu minggu ini. Terima kasih juga kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita di sepanjang hari kerja kita sampai di sore hari ini. Dan kita bisa kembali ke rumah dengan suatu sukacita untuk bertemu dengan keluarga kita, untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pelajaran kita pada saat ini berjudul Bersembunyi dari Tuhan di hari Selasa tanggal 5 April. Sebelum kita memulai, mari kita terlebih dahulu berdoa. Maha besar Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan yang kami muliakan melalui Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus yang telah mengasihi dan menyelamatkan kami, dan juga melalui urapan Roh Kudus terhadap kami Bapa. Bapa, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang hari kerja kami sampai tiba pada sore hari ini. Dan kami pulang ke rumah kami dan berkumpul dengan keluarga kami untuk bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Bapa melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat merasakan kasih Bapa, kasih Yesus Kristus dan kasih Roh Kudus dalam kehidupan dan kerohanian kami Bapa. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul pelajaran dan renungan kita pada sore hari ini adalah Bersembunyi dari Tuhan. Dan kalau bisa kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 7 sampai 13, dan kita bisa mengerti apa arti dari bersembunyi dari Tuhan. Kejadian 3 ayat 7 sampai 13 dikatakan apa? Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Ia menjawab firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian firman Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Mungkin kita sudah sering mendengar pelajaran ini, atau kita juga mungkin sudah sering membaca dari buku dari Alkitab yang terdapat di dalam Kejadian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, suatu sifat manusia adalah dia akan bersembunyi atau menyalahkan orang lain ketika kesalahannya ditunjukkan. Jadi biasanya itu adalah sifat dasar dari manusia. Sebagaimana juga Adam dan Hawa, pada saat mereka memakan buah yang dilarang Tuhan itu, dan mereka tahu bahwa mereka dalam keadaan telanjang, dan pada saat Tuhan datang ke Taman Eden, mereka pun apa? Ketakutan. Dan pada saat Tuhan menanyakan di manakah engkau, bukannya Tuhan tidak tahu di mana mereka berada, tahu, tetapi Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Dan Adam mengatakan bahwa dia menyalahkan perempuan itu, yaitu istrinya. Dan istrinya pun menyalahkan apa? Ular yang mempengaruhi dia. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah bagaimana? Marilah kita bertanggung jawab dengan kesalahan kita. Setelah mereka berdosa, Adam dan Hawa merasa telanjang karena mereka kehilangan pakaian, kemudian mereka yang mencerminkan hadirat Tuhan. Gambar Tuhan telah dipengaruhi oleh dosa. Kata kerja membuat dalam perasa mereka, membuat cawat. Sejauh ini diterapkan hanya untuk Allah pencipta. Seolah-olah mereka menggantikan sang pencipta ketika mereka berusaha menutupi dosa mereka.
suatu tindakan yang dicela Paulus sebagai kebenaran melalui perbuatan. Ketika Tuhan mendekat, dia menanyakan kepada mereka pertanyaan retorik, di manakah engkau? Pertanyaan yang sama yang akan ditanyakan Tuhan kepada Kain. Tentu saja Tuhan tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Pertanyaan-pertanyaan diajukan untuk kepentingan yang bersalah, untuk membantu mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan, dan pada saat yang sama yaitu menuntun mereka pada pertobatan dan keselamatan. Sejak manusia berdosa, Tuhan bekerja untuk keselamatan dan penebusan mereka. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita, begitu besar kasih Tuhan kepada ciptaannya, terutama kepada Adam dan Hawa. Sebenarnya dengan apa yang dikatakan Tuhan dan peringatan Tuhan, Tuhan mengatakan apa? Ketika kamu akan makan buah itu, kamu akan apa? Kamu akan mati. Tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Tetapi Tuhan melakukannya juga untuk mendorong pertobatan yang ada pada akhirnya akan membawa pada keselamatan. Ini adalah motif yang terlihat di seluruh Alkitab. Adam dan Hawa yang sama-sama berusaha menghindari tuduhan, berusaha menyalahkan orang lain terhadap pertanyaan Tuhan. Adam menjawab bahwa ini karena wanita Tuhan berikan kepadanya. Hawa menuntun melakukan dosa itu salahnya, bukan kesalahannya. Hawa menjawab bahwa ular yang mempunyai kata kerja Ibrani memperdaya, berarti memberi orang harapan palsu dan membuat mereka percaya bahwa mereka melakukan hal yang benar. Seperti yang saya katakan tadi, sifat dasar dari manusia ketika dia kesalahannya mulai ditunjukkan, dia akan apa? Menunjuk orang lain dan mencari alasan. Jadi suatu hal yang perlu kita pelajari, marilah kita betul-betul berserah kepada Tuhan dan mengakui kalau memang kita betul-betul bersalah. Adam menyalahkan wanita itu, mengatakan bahwa dia memberinya buah, dan Hawa menyalahkan ular, menyatakan ular memperdaya dia. Tapi pada akhirnya mereka berdua bersalah. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perlu kita berhati-hati terhadap yang namanya PHP, pemberi harapan palsu, supaya kita tidak terperdaya. Bahwa Tuhan perlu kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk kita dapat merasakan keselamatan itu. Mencoba menyalahkan orang lain atas apa yang telah mereka lakukan, mengapakah begitu mudah bagi kita untuk jatuh ke dalam perangkap yang sama? Jadi melalui pelajaran ini bersembunyi dari Tuhan. Tuhan mengasihi Adam dan Hawa, dan Tuhan juga mengasihi kita sebagai umat-Nya. Kiranya kasih Tuhan dan pelajaran ini menjadi suatu pelajaran yang terindah yang bisa kita dapatkan di sore hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin.